Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi arus mudik terkini di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman dan juru kamera Jaka Samsa. Nata, selamat siang. Ya, rekan Nata, bagaimana pantauan arus mudik Lebaran di sana? Apa sudah nampak kepadatan kendaraan atau belum? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada siang ini masih sama seperti tadi pagi, belum ada lonjakan kendaraan yang begitu signifikan, bahkan tumpukan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikatama. Meskipun memang dikatakan bahwa sudah terjadi tren kenaikan volume kendaraan sejak tanggal 15 sampai dengan 16 dan hari ini, karena bisa dilihat jika kita bandingkan dengan tanggal 15, 180 ribu kendaraan yang memasuki kawasan gerbang tol Cikatama menuju ke Tol Jawa. Kemudian di tanggal 16 ini juga telah terjadi lonjakan dalam 1 kali 24 jam sebanyak 228 ribu kendaraan yang menuju ke Tol Trans Jawa. Mengingat diskon tarif tol yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan mudik terlebih dahulu ataupun mudik colongan kalau bisa dikatakan. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tadi juga sempat ada kunjungan dari Wakil Menteri PU yang mana setelah melakukan tinjauan pengecekan secara keseluruhan dari Jakarta sampai dengan gerbang tol Cikatama, yang mana meninjau secara langsung terkait dengan kesiapan prasarana untuk menunjang arus mudik puncaknya pada Lebaran 2026. Kemudian tadi juga dijelaskan jika untuk jalanan di sekitaran menuju ke arah tol Trans Jawa ini sudah baik dan juga beberapa perbaikan juga sudah dilakukan bahkan H-10 sebelum Lebaran. Kemudian meskipun tadi juga sempat ada dilihat ada beberapa titik-titik lubang-lubang kecil, itu pun sudah berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga, nantinya akan langsung ditindaklanjuti agar untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian juga jika kita bicara soal cuaca pada siang hari ini, memang cuaca sangat terik bahkan menembus di 36 derajat Celcius. Ini sangat panas sekali. Kemudian ditambah lagi dengan nanti sore hari, kita juga tidak bisa memprediksi apakah cuaca akan tetap cerah seperti hari ini atau siang ini, ataupun hujan. Karena kita bandingkan dengan kemarin, dari pagi, siang, dengan sore ini masih cerah, kemudian pada malam hari ini sempat turun hujan, terutama di wilayah daerah Palimanan, Cipali, sempat diguyur hujan ketika sore hari. Dan inilah yang menjadi perhatian khusus bagi para pemudik yang ingin melakukan perjalanan agar dipersiapkan terkait dengan stamina, kemudian kondisi kendaraan diwajibkan harus dengan kondisi yang prima. Kemudian jika Anda memang sudah merasa kelelahan akibat berkendara lebih dari 4 jam, ini Anda bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah disediakan, baik itu rest area di tol ataupun di jalur arteri. Karena jika memang di tol ini Anda tidak kebagian, Anda bisa melakukan keluar tol terdekat, itu tol terdekat, dan melalui arteri, sehingga tidak menggunakan bahu jalan untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan. Ya, memang biasanya setiap tahun akan ada kemacetan akibat 2 titik. Yang pertama adalah gerbang tol, kemudian yang kedua adalah tempat rest area, dan yang ketiga adalah laka lantas. Jadi sehingga dihindarkan terkait dengan kondisi tersebut. Kemudian juga e-tol dipastikan dalam saldo yang cukup sehingga tidak ada lagi namanya melakukan top up atau mengisi ulang saldo di gerbang tol yang menyebabkan durasi yang seharusnya 10 sampai dengan 20 detik ini bisa menjadi 1 sampai dengan 2 menit, terutama jika volume kendaraan meningkat, ini akan berdampak kepada antrian-antrian kendaraan. Kemudian untuk sistem rekayasa lalu lintas juga sampai saat ini masih belum diberlakukan, namun potensi akan terjadi lonjakan ini pada esok hari. Hal tersebut juga disampaikan oleh Direktur Pelayanan dari Jasa Marga. Kemudian untuk sistem rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga one way masih dilihat dari traffic counting yang terjadi. Untuk saat ini masih ramai lancar dan juga rata-rata kecepatan ini masih di angka 60 sampai dengan 80 km per jam. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Nata dan rekan-rekan tim liputan di sana atas laporan arus mudik dari gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, memasuki puncak arus mudik, kita pantau sejumlah informasi arus mudik dari sejumlah daerah.
Lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali pada Senin pagi. Tingginya volume kendaraan membuat antrean mengular hingga 23 km. Panjangnya antrean di Gilimanuk disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat yang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Akibatnya antrean kendaraan menuju pelabuhan terus memanjang sejak akhir pekan. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Gilimanuk. Selain itu, polisi juga menyiagakan kantong-kantong parkir untuk menampung kendaraan yang menunggu giliran menyeberang serta melakukan patroli untuk mencegah penyerobotan antrean kendaraan yang berpotensi memicu kemacetan dan konflik antar pengguna jalan. Kita sudah melakukan pengalihan ya, penarikan dari KK, microtruk, kendaraan kecil, truk, bus, kita sudah melakukan rekayasa. Kalau tadi malam dia sampai 23 kilo untuk kemacetan ke arah Denpasar, namun saat ini sudah berkurang menjadi kurang lebih 14 km. Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry Persero telah mengoptimalkan layanan penyeberangan Gilimanuk ke Tapang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen Lebaran. Saat ini sebanyak 35 kapal dioperasikan tanpa henti selama 24 jam untuk melayani arus kendaraan dari Bali menuju Jawa. Selain penambahan jumlah armada, ASDP juga menerapkan pola operasional tiba bongkar berangkat untuk 6 kapal untuk mempercepat layanan di pelabuhan. Dengan pola itu, kapal yang tiba akan langsung melakukan proses bongkar muatan dan kembali berlayar tanpa melakukan pemuatan di pelabuhan tersebut. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pemudik roda 2 memadati Pelabuhan Ciwandan, Banten pada H-4 Lebaran. Meski demikian arus penyeberangan ke Pulau Sumatera masih lancar. Ratusan pemudik motor mulai memadati Pelabuhan Ciwandan sejak pukul 1 Selasa dini hari. Para pemudik sepeda motor membawa tas besar, koper, serta bawaan oleh-oleh yang diikat di belakang. Mereka masuk satu persatu ke dalam pelabuhan untuk menunggu giliran masuk ke dalam kapal. Berdasarkan data dari pengelola Pelabuhan Ciwandan, jumlah penumpang yang menyeberang mencapai 1.902 orang dengan total kendaraan sebanyak 1.196. Pelabuhan Ciwandan dibuka sebagai pelabuhan angkutan lebaran khusus kendaraan roda 2 pada arus mudik Lebaran 2026. Ya kirain ya di jalan tadi kirain ya kayak masih sepi orang, tapi nyampe sini udah rame, maksudnya udah lumayan lancar, udah lumayan rame orang mudik. Puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ada lebih dari 3.000 pemudik tiba di Pelabuhan Parepare pada Senin siang. Para pemudik tiba menggunakan 2 kapal yang bersandar di dermaga Pelabuhan Parepare, yakni KM Pantokrator asal Nunukan, Kalimantan Utara, dan KM Prinsoya asal Samarinda, Kalimantan Timur. Dari data posko mudik, hingga hari ini sudah ada lebih dari 16.000 pemudik yang tiba di Pelabuhan Parepare. Diprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Parepare akan terjadi mulai hari ini hingga H-1 Lebaran nanti. Satu hari sebelum cuti bersama Lebaran, arus lalu lintas di Kali Kangkung masih ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan diprediksi terjadi mulai sore hari. 4 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung masih lancar. Belum terlihat adanya penumpukan kendaraan di area gerbang tol. Meski demikian, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Tercatat ada lebih dari 31.000 kendaraan melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa, Semarang, dan Solo dalam 24 jam terakhir. Volume kendaraan diprediksi akan mulai meningkat lebih tinggi pada sore hari nanti. Mengingat besok 18 Maret 2026 merupakan hari pertama cuti bersama Lebaran.